Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Kautensia yang saya sayangi, masyarakat Riau, masyarakat Indonesia yang saya hormati. Saya sengaja bikin video siang ini berada di samping kantor dinas kesehatan Kabupaten Siak, bermaksud agar insya Allah video saya ini didengar oleh Bapak Kepala Dinas sebagai insya Allah masukan buat beliau apa yang ada pesan di dalam video ini, karena saya selalu saja dalam video yang saya sampaikan adalah pesan-pesan, kritikan, saran yang membangun negeri ini, dan saya pun bukan sedang membuat konten YouTube atau TikTok untuk menambah pundi-pundi rupiah untuk pemasukan saya. Saya jelaskan berulang-ulang, saya tidak melakukan itu karena itu bukan misi saya di dalam membuat pesan-pesan video ini. Pada kali ini juga saya sampaikan kepada masyarakat, saya mau menjawab ada masyarakat yang bertanya kepada saya, Pak Rizal, you tahu nggak ada salah satu pejabat kita yang menaikkan apa namanya macam pelangkat penghargaan yang didapat dari pusat. Saya berpikir apa maksudnya. Baru saya beberapa hari setelah itu ngeh bahwa yang dimaksud adalah Kabupaten Siak kita baru saja menerima penghargaan Universal Health Coverage. Ini salah satu penghargaan yang sebenarnya diberikan bulan Januari pertengahan ini kepada hampir lebih dari 300 kabupaten kota di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Siak, atas penilaian yang dilakukan oleh panitia yang mereka buat tentang apa namanya prestasi kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, di mana penilaiannya, penilaian kepuasannya itu, tingkat kepuasan masyarakat atas prestasi, atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mencapai lebih dari 98,5%. Baru kabupaten kota itu mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage tersebut. Nah, itu yang kemarin diterima oleh salah satu pejabat Kabupaten Siak yang dimaksud oleh masyarakat yang penanya. Hanya saya sampaikan kepada Bapak, euforia kebanggaan itu tidak menjadi suatu kebanggaan buat masyarakat kita, karena ada masyarakat kita, ada desa yang sampai hari ini bukan hitungan minggu, bukan hitungan bulan, tidak pernah didatangi oleh seorang dokter pun. Pernah ada wabah muntaber di desa tersebut, yang menangani adalah bidan. Mengapa bidan? Karena hanya bidan yang ada di sana, tidak ada perawat. Saya pun tidak tahu mengapa dinas terkait ini membuat kebijakan dalam distribusi pegawai, hanya menempatkan bidan di satu desa, tidak ada perawat, karena beda ilmu perawat dengan ilmu bidan. Maka sampai sekarang masih ada sekolah perawat dan sekolah bidan. Nah, itu yang juga menjadi pertanyaan saya. Maka saya lihat video ini menghimbau kepada pejabat daerah, para stakeholder negeri ini, lakukan hal-hal yang real, lakukan hal-hal yang menyentuh masyarakat, hilangkan euforia-euforia yang sifatnya semu, euforia-euforia yang apa namanya penuh dengan mencari popularitas, berdiri hari ini bercita-cita untuk mendaftarkan diri lagi menjadi pemimpin bertanding 2030. Sudahlah, biarlah masyarakat yang tidak bodoh, masyarakat pintar-pintar,
Ditambah ada lagi kami-kami yang senior ini terus memantau dan kadang-kadang melihat tingkah laku para pejabat-pejabat muda ini, kita agak sedikit miris dan ada yang lucu juga. Kita pikir bahwa mereka terlalu sepertinya demam panggung atas jabatan yang mereka emban sekarang. Mari kita bekerja silent activity, kerja diam-diam, kemudian ada hasil baru kita ekspos ke masyarakat. Mari kita ambil APBN, buka akses desa terisolir seperti Tanjung Pal ke Terlanus, minimal dapat naik sepeda motor, alhamdulillah, sehingga desa itu menjadi terisolir. Ada sekarang masalah KITB, sebenarnya ada alternatif, sebetulnya masih bisa kita mengapalkan cangkang lewat compare, duduk antara pembisnis compare dengan serikat buruh, kemudian yang punya stopel, dan ada pemerintah daerah, para stakeholder. Apa yang bisa jadi ada solusi sebelum kita sambil menunggu jembatan selesai dibangun. Ada solusi dengan menggunakan conveyor untuk mengirim cangkang itu ke pertengkar. Apa yang positifnya nanti adalah mulai lagi para pekerja-pekerja yang selama ini akibat kemarin putus jembatan menganggur menjadi dapat pekerjaan, bekerja kembali dan mendapatkan penghasilan. Itu yang harus, salah satu yang harus dipikirkan, diajak bersama-sama, itu gunanya para pejabat. Kemudian dicari alternatif, diberdayakan bank SIA, UMKM. Misalnya duduk cari UMKM yang sehat, beri bantuan tanpa anggunan 3 sampai 5 juta supaya mereka menambah modal sehingga menggiatkan bisnis UMKM. Dan ini harus peran para stakeholder, para pejabat-pejabat yang sekarang lagi memimpin, baik pemerintah daerah maupun DPR. Itu yang harus dilakukan, bukan melakukan hal-hal yang bersifat semua yang tidak bisa dinilai atau euforia-euforia seperti ini kita dapat penghargaan, tetapi pada kenyataannya ada desa yang tidak pernah datangi oleh dokter, yang ada bidan tidak ada perawat. Malu kita menerima ini. Sepertinya data yang kita berikan kepada pemerintah pusat, data data yang bermakap, data yang tidak benar, hanya untuk memperoleh penghargaan. Pada kenyataan tidak demikian. Ke depan ini harus dirubah. Demikian untuk menjadi perhatian. Salam saya untuk Pak Kepala Dinas Kesehatan untuk dilihat 140 desa potensial ini, mana desa-desa yang tidak punya dokter, tak pernah datang. Musimnya lagi seperti itu. Dengan jumlah dokter begitu banyak. Ada bidan, tak ada perawat. Ada perawat, tak ada bidan. Luar biasa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.